tidak boleh menggunjing gitu. Menggunjing nggak boleh. Bab menggunjing aja itu dalam surat Al-Hujurat 12 itu dikatakan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apa kamu mau dikasih makan daging bangkai saudaramu di yaumil qiyamah? Fakiriyahtumu, jijik kan? Nah, itu di luar puasa aja itu diancam dikasih makan bangkai. Dan kalau ini terjadi di bulan Ramadan, membuat puasa kita kehilangan pahala atau bisa-bisa tidak ada pahalanya. Ini bergunjing ya, Ibu. Bergunjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Lula Kamal dalam acara Sehat di bulan Ramadan. Dan kali ini pakar kita adalah Ibu Lutfiah Sungkar, seorang mubalighah. Kita temui tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lutfiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bu ya. Sehat aja deh. Dan pemirsa, topik kita kali ini adalah hukum puasa. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Ibu Lutfiah, kita akan membicarakan mengenai hukum-hukum di bulan puasa Ramadan ini ya, Ibu ya. Puasa, ya. Ini hukum-hukum puasa ini bisa dijelaskan, Ibu? Ya, karena ini puasanya puasa wajib, ya, puasa sunnah juga punya aturan ya. Ini puasa wajib. Fardunya yang pertama niat, jangan lupa. Jadi malam hari kita harus niat dulu. Tanpa niat nggak sah puasa kita. Nah, niatnya ini sendiri harus diucapkan tidak, Bu? Ya, niat itu boleh dalam hati dan boleh dilafazkan. Jadi dalam hati boleh, dilafazkan boleh. Yang bagus, yang lebih enak lagi lafazkan aja lah gitu kan. Tapi yang jelas lafaz di mulut, hatinya harus ya. Jangan lafaz di mulut, hatinya tidak, itu nggak diterima ya, seperti itu tidak. Jadi lafaz di mulut dan niat di hati bahwa besok saya berpuasa karena Allah. Dan Ramadan satu hari karena Allah, insya Allah itu. Kemudian Ibu, kan biasanya kita misalkan kita udah tahu kita akan berpuasa selama 1 bulan penuh. Kemudian walaupun tanpa kita sebutkan pun memang kita berniat 1 bulan penuh ya, Bu ya. Kalau kita nggak sebutkan satu malamnya misalkan ada yang kelewat sahurnya, kita nggak sebutkan, jadi bagaimana, Bu? Bangun sahur kan sudah niatnya mau sahur mau puasa. Berarti kan dari gerakan, dari perbuatan itu sudah menunjukkan bahwa memang kita kan mau makan sahur karena mau puasa besok. Jadi dalam niat itu sudah tertampil dalam perbuatan. Jadi kan tinggal ucapannya aja yang lupa kan, yang lupa ucapannya. Tapi niat dalam hatinya ya. Dan waktu kita setel baker, kita bangun jam 3 untuk sahur, itu kan mau apa bangun jam 3, orang nggak biasa bangun malam kan? Lalu makan, mau apa kita makan? Kan jelas itu untuk sahur gitu. Jadi ini udah dianggap sudah berniat ya, diucapkan, karena itu kalau habis tarawih kan biasanya langsung mereka beramai-ramai gitu ya, orang-orang awam itu ditutup seperti itu, dituntun gitu ya. Tapi kalau puasa sunnah tidak. Nabi bahkan begini, ketika Aisyah, saya mau makan gitu, ya Rasulullah nggak ada makanan. Ya udah kalau gitu saya puasa aja gitu. Jadi niatnya benar waktu saat itu pun dilanjutkan jadi puasa tidak masalah ya, Ibu ya. Itu sunnah, tapi kalau wajib nggak boleh. Wajib harus gitu. Itu fardunya ya, jadi fardunya, jadi keharusannya seperti itu. Lalu sunnah yang lain yaitu sahur di akhir waktu, sahurnya di akhir dan buka di awal, itu sunnahnya. Jadi kita usahakanlah untuk sahur itu di akhir. Ya barangkali maksudnya supaya ini ya kenyangnya lebih lama gitu kan. Jadi kan membantu kita juga Ibu ya ini ya, Bu. Ya. Jadi sahurnya di akhir, lalu begitu azan maghrib itu kita makan korma dulu sunnahnya. Jadi makan yang manis-manis kalau nggak ada korma, tapi saya kira korma ada. Meminum berapa cubuk air, lalu makan yang manis-manis, lalu sholat dulu, itu sunnahnya seperti itu. Baru nanti makan nasi. Ya sekaligus kan memang pencernaan kita jangan sampai kaget kan. Kita harus makan yang banyak mengandung karbohidrat yang mudah dicerna itu kan, manis-manis itu. Itu sunnah. Jangan langsung nasi ya, Ibu ya. Nasi terlalu berat kan. Lalu sunnahnya lagi kita sikat gigi pagi dan sore. Itu sunnahnya. Itu juga sunnah, Ibu ya. Itu sunnah gitu ya, itu sunnah. Kalau hukum batalnya puasa gitu ya, boleh menanya kan ke puasa ya, supaya misalnya juga supaya tahu. Karena kadang-kadang kita puasa, tapi kita cuma dapat lapar dan haus aja. Iya. Itu yang sayang sekali ini, Ibu ya. Banyak sekali, itu banyak sekali. Padahal yang dipuasakan itu bukan cuma lapar dan haus, bukan, tapi kita tidak boleh hibah, ya. Tidak boleh menggunjing, gitu. Menggunjing nggak boleh. Bab menggunjing aja itu dalam surat Al-Hujurat 12 itu dikatakan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apa kamu mau dikasih makan daging bangkai saudaramu di yaumil qiyamah? Fakiriyahtumu, jijik kan? Nah, itu di luar puasa aja itu diancam dikasih makan bangkai. Dan kalau ini terjadi di bulan Ramadan, membuat puasa kita kehilangan pahala atau bisa-bisa tidak ada pahalanya. Ini bergunjing ya, Ibu. Bergunjing ya, membuka aib. Hibah itu membuka aib, lalu
saling memaki. Ibu sebelum ke saling memaki ya Bu ya, kalau bergunjing kan udah pasti batal ya Bu ya. Kalau mendengarkan gunjingan bagaimana Ibu? Sama itu. Sama ya Bu ya. Kadang-kadang ada yang kita nggak bergunjing ya Bu ya, kita cuma mendengarkan, ikut dengar aja gitu. Itu sama, ikut mendengarkan orang bergunjing, membuka aib orang ya, ikut menjawab atau kita tetap masang kuping di situ, itu sama dosanya, ikut sama. Tapi yang paling besar dosanya yang biang keroknya tadi, si pembawa. Ini yang ngegosip ini ya Bu ya. Itu yang paling besar. Itu ada dalam surat An-Nur, itu ada itu. Dan ini biasanya suka nggak sadar ya Bu ya. Kita kadang-kadang ngomong-ngomong larinya kemana. Padahal gitu. kalau sudah jelas di Al-Hujurat itu seperti itu, apalagi di bulan Ramadan kan tidak boleh. Jadi hibah, saling memfitnah, saling mencaci tidak boleh. Jadi kalau kita dicaci di bulan Ramadan, kita bisa mengatakan, aduh maaf ya, saya sedang berpuasa gitu. Kalau balasnya seudah buka boleh nggak Bu? Di luar kan biasanya suka begitu jadinya. Tidak boleh gitu ya. Itu kalau tadi dikatakan, kalau tadi hibah itu di Al-Hujurat 12 dikasih makan bangkai, itu di bulan Ramadan. Jadi ya anytime ya sampai kita meninggal, itu ayat itu tetap tertulis seperti itu. Tapi sekarang Ramadan kan spesial ya. Di bulan yang spesial ini kok kita berbuat dosa seperti itu lagi, padahal kita sedang melatih nafsu kita gitu kan. Itu bisa membatalkan puasa kita atau kehilangan pahalanya barangkali itu. Satu Tapi lagi kalau yang mencela itulah yang memang mencaci ya, saling caci mencaci itu. Saling caci itu ada di sunnah. Ya. Welolikulli humazatil lumazah. Itu celaka yang suka ngumpat dan yang suka mencela. Di luar puasa aja tuh mencela itu udah celaka gitu. Apalagi kita lagi Ramadan saling mencela, lu gimana sih gini, lu aduh saling caci mencaci itu. Itu tidak puasa aja sudah kata Allah, kalla la yumbadzanna fil hutama. Kamu jangan begitu kata Allah. Kalau kamu seperti itu, kamu dibakar di api hutama. Ini di luar Ramadan aja. Tidak berpuasa, apalagi sedang berpuasa. Ini kan merusak puasanya. Nggak puasa aja digiring kita dibakar pakai api hutama. Apalagi kita sedang puasa. Ya mbok ditahan emosinya gitu kan. Itu bisa membatalkan. Lalu ada 8 macam lagi yang membatalkan. Itu bersetubuh jelas ya, nggak boleh kan dalam waktu berpuasa ya Ibu ya. Waktu berpuasa jelas kan, jadi jelas benang putih dan benang hitam itu jelas kelihatan. Artinya begitu sudah insaf ya, insaf itu sudah persiapan kan, itu sudah ada warning bahwa kita sudah hampir selesai. Masih boleh kita makan tapi sudah harus berhenti deh gitu kan. Itu sudah nggak boleh dong nyampur lagi. Waktu sahur mau nyampur boleh aja, silahkan. Terus buka puasa boleh aja. Tapi kalau sedang puasa tidak boleh, dan itu berat loh hukumnya itu berat itu. Ini hukumnya apa ini Bu? Kalau tidur dengan istri di siang hari itu harus membayar puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh dilengkapin. Ya kecuali kalau kita mens ya, atau memberi makan 60 fakir miskin, atau membebaskan budak. Nah, itu. Kan sekarang udah nggak ada budak ya Bu ya, repot. Jadi kan itu berat sekali. Nggak mungkin kita puasa 60 hari atau berturut-turut lah itu ya, atau memberi makan 60 orang. Lagian buat apa sih gitu ya? Toh nanti malam boleh kok, oke aja. Masih ada waktunya yang lain. Jadi itu yang pertama itu. Lalu memasukkan makanannya ke dalam lubang yang biasa, misalkan makan sesuatu dari mulut gitu, gitu dengan sengaja. Ya, kecuali kita memang nggak sengaja apa gimana gitu ya, atau lupa itu memang itu nggak apa-apa. Masuk makanan dari mulut, lalu onani, lalu muntah dengan sengaja, Tapi kalau misalkan tidak sengaja ini memang karena sakit, kita teruskan puasa juga tidak apa-apa ya. Jadi misalkan tahu muntah, mual kita muntah itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sengaja disogok-sogok gitu ya biar muntah gitu kan. Itu batal puasanya, muntah dengan sengaja. Lalu orang gila, lalu orang yang murtad, itu langsung otomatis batal. Begitu dia hilang ingatannya, otomatis sudah batal puasanya itu. Itu yang membatalkan. Onani juga batal. Ibu tadi saya kembali ke yang pertama ya Bu ya, yang tidak boleh mencela. Kemudian kita misalkan satu puasa Ibu ya sampai kita berbuka. Waktu dari puasa sampai berbuka itu rapi ya Bu ya, nggak mencela, nggak maki, nggak menggosip ya Bu. Tapi setelah itu ya Bu ya, kalau dia bergosip atau mencela, apakah yang pahala yang sebelumnya atau puasa yang sebelumnya ini jadi berkurang? Karena sesudah bukanya dia melakukan sesuatu. Lulang, puasa itu bukan cuma dari sahur sampai jam 6 aja, bukan. Tapi 30 hari ini, setelah kita 11 bulan hidup yang lantur gitu kan, lalu 30 hari itu kembali kepada
kayak mobil itu diservis ya gitu ya, dirubah semua, makan diatur, tidur dengan istri diatur, ngomong diatur, semuanya diatur. Itu bukan berarti kalau hilang jamnya terus boleh ngerumpi lagi, tidak. Supaya nanti selesai 30 hari itu kita sudah kembali normal lagi, yang kemarin udah ngelantur nggak karu-karuan gitu kan, normal lagi gitu. Jadi bukan berarti kalau sudah buka puasa udah boleh dong ngerumpi sekarang, kan itu. Ini gitu. seringnya orang begitu. Bagaimana mungkin kita bisa tampil Idul Fitri kembali kepada fitrah, dosanya habis kalau habis puasa, habis buka kita ngerumpi lagi. Padahal ngerumpi itu saya katakan tadi kan di Al-Hujurat 12 kan, tidak puasa pun kita ngerumpi diancam daging bangkai oleh Allah di yaumil kiamah. Jadi walaupun kita sudah nggak puasa tetap diancam daging bangkai. Kalau puasanya jadi batal. Ini harus dipikirkan itu ya Bu ya, jangan cuma dipikirkan dari pas mulai imsak sampai gitu, buka aja yang dipikirkan. Setelah buka juga tetap jaga-jaga ya Ibu ya. Lalu banyak-banyak bersedekah ya, harusnya kan seperti itu. Berbuat baik pada tetangga. Tetangga juga begitu. Kita nggak bisa ke surga kalau kita tidak berbuat baik pada tetangga, terutama di bulan Ramadan. Saling mengirim makanan di tetangga kita itu. Jadi berbuat baik pada tetangga ini susah kan? Seorang sahabat pernah nanya begini, ya Rasulullah, tolong jelaskan sama saya bagaimana saya bisa ke surga. Nabi menjawab, jadilah orang baik. Loh, dari mana saya tahu kalau saya itu orang baik? Tanya sama tetanggamu gitu. Tetangga itu untuk mengatakan kita ini orang baik kan nggak gampang. Nah, terutama di bulan Ramadan ini, kalau kita ngajak tetangga kita berbuka puasa, bersabar-sabar kepada mereka, membagi mereka makanan, walaupun kuah dari daging yang kita masak itu ya kita berikan untuk dia, itu bisa membuat pengampunan dosa dari Allah. Dosa kita bisa diampunkan, bahkan bisa berpahala satu puasa itu sama dengan yang berpuasa. Tapi ini nggak mudah ya Ibu ya? Tidak mudah menjadi tetangga yang baik, tidak mudah itu. Sabar ya dengan tetangga kita. Harus diusahakan memang benar-benar ya Ibu ya. Harus baik Bu, berusaha, kita lanjutkan lagi ya Ibu ya. Pemirsa, kita lanjutkan lagi topik kita ini setelah pesan-pesan berikut.